Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah. Di sini kita sampai pada halaman ke-55. Setelah kemarin kita terakhir menyebutkan tentang macam-macam ibadah, yang mana ibadah-ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan ibadah-ibadah tersebut, atau hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi dengan segala macam bentuk ibadah-ibadah tersebut. Baik, di sini kemudian kita akan mulai menyebutkan satu persatu dalil-dalil dari jenis-jenis ibadah yang disebutkan kemarin. Yang pertama, dalil dari ibadah doa. Yang pertama yaitu dalil dari ibadah doa. Di sini disebutkan wafil hadis, dan di dalam hadis ya disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Ya, doa adalah inti dari ibadah. Tayyib. Adapun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, dan terdapat hadis lain ya dengan riwayat yang lainnya yang itu lebih sahih sanadnya, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Maksudnya doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Tayyib. Ya, jadi maknanya hampir sama. Ad-du'a wal ibadah ini juga bisa diartikan doa itu merupakan inti dari ibadah. Ya, doa itu merupakan inti dari ibadah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan al-hajju arafah. Ya, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Artinya inti dari ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi ini semisal maknanya. Ya, jadi di sini disebutkan bahwasanya doa itu merupakan inti dari ibadah. Ya, doa itu merupakan inti dari ibadah. Ini dalam hadis. Adapun dalilnya dari Al-Qur'an, di sini disebutkan wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berkata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Tayyib. Ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Ud'uni, ya berdoalah kepadaku. Maka janji dari Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Tayyib. Maka jelas dalam ayat ini terdapat syariat untuk melaksanakan ibadah doa. Di sini penjelasan dari pensyarah Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, "Hada syuru'un minal muallif rahimahullah taala fi adillati anwa'il ibadah allati dzakaraha fi qawlihi wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha mithlul Islam wal iman wal ihsan wa minhu du'a ila akhirih." Ya, ini merupakan permulaan dari penulis. Ya, beliau memulai menyebutkan tentang dalil-dalil dari macam-macam ibadah yang disebutkan sebelumnya dalam ucapan beliau, wa anwa'ul ibadah, dan macam-macam ibadah allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan, mithlul Islam wal iman wal ihsan wa minhud du'a. Ya, semisal Islam, iman, dan ihsan yang kita sebutkan kemarin, ini merupakan tiga tingkatan dari agama Islam, yang ini merupakan apa namanya tiga tingkatan pokok dalam agama Islam, yang segala macam-macam ibadah itu masuk ke dalam tiga tingkatan ini. Wa minhud du'a, dan diantaranya adalah doa ila akhirih. Ya, ketika beliau menyebutkan macam-macam ibadah sebelumnya, maka di sini beliau menyebutkan satu persatu dalilnya.
Kemudian fabada rahimahullah bi dzikril adillah ala du'a. Kemudian penulis mulai menyebutkan dalil tentang ibadah doa. Ya, ibadah doa. Wa sayati insyaallah tafsil adillatil Islam wal iman wal ihsan. Adapun tentang tiga tingkatan pokok dalam agama Islam tadi yang disebutkan pertama kali, yaitu Islam, iman dan ihsan, insyaallah nanti akan ada perinciannya. Baik. Maka di sini wastadalla al-muallif rahimahullah bima yurwa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini penulis berdalil, membawakan dalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Ya, hadis ini sebagaimana tadi Ustaz sampaikan, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Dan di sini disebutkan, di hadis ini dikeluarkan, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Kitabud Da'awat bab fadlud du'a, dan beliau Imam At-Tirmidzi mengomentari hadis ini, haditsun gharibun min hadzal wajh. Ini hadis yang gharib, ya, hadis yang gharib. Ya, kalau terkait dengan hadis gharib, baik. Ya, kalau disebutkan hadis itu gharib, itu berarti ya hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi. Itu kalau menurut istilah para ulama ahli hadis. Ya, jadi hadis ini thayyib, hadis yang apa? Hadis yang eh, apa? Tidak terkenal. Ya, hadis yang tidak apa namanya ya, yang tidak banyak diriwayatkan oleh para perawi, bahkan hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Maka ini salah satu jenis hadis yang biasanya itu menunjukkan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang lemah, thayyib. Dan memang dijelaskan oleh para ulama, hadis ini memang diperselisihkan kesahihannya, dan ada riwayat yang lebih sahih yang tadi Ustaz sebutkan, yaitu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Ya, doa itu adalah inti dari ibadah. Ya, maknanya hampir sama. Kemudian wastadalla kadzalika biqaulihi ta'ala, dan juga beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat, ya, dalam surat tadi surat Ghafir, ya, ayat yang ke-60. Baik. Maka ayat tersebut, ya, ayat dalam surat Ghafir, ayat dalam surat Ghafir ayat 60 tadi menunjukkan anna du'a minal ibadah, bahwasanya doa itu termasuk ibadah. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perintah untuk berdoa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, bahwasanya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya apa yang diperintahkan sebelumnya itu merupakan ibadah, yaitu termasuk ibadah. Maka di sini beliau mengatakan faman da'a ghairallahi azza wajalla bi syai'in la yaqdiru alaihi illallah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah azza wajalla dalam perkara-perkara yang mana itu tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang mana perkara tersebut tidak ada yang mampu atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia seorang musyrik yang kafir, seorang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, dan dia bisa terjatuh ke dalam kekafiran, keluar dari agama Islam, karena dia telah memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an kana al-mad'u hayyan aw mayyitan, sama saja apakah yang diseru atau yang dimintai tadi adalah orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Ya, sama saja. Kalau dia meminta kepada selain Allah, ya, suatu perkara yang itu pada hakikatnya tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti meminta dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, ya, atau diberikan kesembuhan dari suatu penyakit, dijauhkan dari mara bahaya dan yang lainnya, walaupun sama saja, walaupun yang diseru atau yang diminta tadi adalah orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, maka sama saja ini termasuk kesyirikan, bahkan syirkul akbar yang bisa mengeluarkan dari Islam. Baik. Adapun di sini beliau menyebutkan wa man da'a hayyan bima yaqdiru alaihi mithlu ayyaqul ya fulan
at'imni ya fulan isqini fala syai'a fihi. Adapun kalau kita ya menyeru seseorang yang masih hidup, ya kita meminta pertolongan, meminta tolong kepada orang yang masih hidup, atau ya menyuruh orang yang masih hidup yang itu dia, yang mana orang tersebut mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita atau mampu untuk ya melakukan apa yang kita minta. Seperti contohnya kita mengatakan kepada seseorang, wahai fulan, berilah saya makan misalnya, ya beri saya makan, atau tolong ambilkan saya makan misalnya, atau ya fulan, tolong berikan minum kepada saya, ya tolong berikan minum kepada saya, atau tolong ambilkan minum. Tayyib. Maka hal ini tidak dipermasalahkan, hal ini tidak dilarang. Tayyib. Akan tapi kalau yang dimintai tadi itu orang yang sudah mati, walaupun pada hakikatnya itu perkara yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup, tapi diminta kepada orang yang sudah mati, maka ini jelas kesyirikan. Ya, karena ini jelas kesyirikan, karena orang yang mati ataupun orang yang masih hidup tapi tidak ada di hadapan kita dan tidak bisa mendengar permintaan kita, maka ini juga termasuk kesyirikan. Ya, ini termasuk kesyirikan. Ya, kita minta makan, ya minta diberi makan oleh seorang yang itu ada di negara lain misalnya, atau ada di kota lain yang nggak bisa mendengar nggak bisa mendengar ucapan kita, ya nggak bisa mendengar permintaan kita, maka itu termasuk kesyirikan. Ya, atau dia orang yang sudah mati, makanya juga termasuk kesyirikan. Tayyib. Ya. Karena orang yang melakukan seperti ini berarti dia meyakini bahwasannya orang-orang tadi itu memiliki andil dalam mengatur alam semesta ini. Misalnya dia dalam keadaan sempit, misalnya dia hendak tenggelam. Ya, dia hendak tenggelam misalnya di laut atau di di kolam renang misalnya, dia hendak tenggelam. Kemudian dia justru meminta pertolongan kepada orang yang ada di negara lain, atau ada di kota lain, atau ada di daerah lain yang tidak bisa mendengar permintaan tolongnya, ya, atau menyeru kepada orang-orang sudah meninggal, ya dia justru memanggil nama-nama orang-orang yang sudah mati, maka ini merupakan kesyirikan. Ya, ini merupakan kesyirikan karena tidaklah dia melakukannya kecuali dia meyakini bahwasanya orang-orang tersebut memiliki andil dalam pengaturan alam semesta, ya memiliki memiliki keistimewaan, ya memiliki kesaktian atau yang lainnya, yang itu pada hakikatnya itu merupakan khurafat, ya itu keyakinan yang batil, yang itu semua justru mengarah kepada kesyirikan. Karena kita yakini kemarin, ya kita tetapkan dan kita yakini bahwasanya tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari bencana, dari mara bahaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun manusia bisa memberikan pertolongan kepada kita ketika kita hendak tenggelam atau hendak terjatuh dari tempat yang tinggi misalnya. Itu ketika memang orang tersebut ada di hadapan kita dan mampu memberikan pertolongan. Kalau orang tersebut tidak ada di hadapan kita dan dia juga tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita, atau dia sudah mati, maka ini jelas ini merupakan perkara yang tidak masuk di akal, dan ini termasuk kesyirikan, ya, karena tidaklah dia melakukannya, ya sekali lagi tidaklah dia meminta pertolongan kepada orang-orang tadi, orang yang sudah mati atau orang yang ada di di tempat yang berbeda, di tempat yang jauh yang tidak bisa mendengarnya, ya karena dia meyakini orang-orang tersebut itu memiliki kesaktian, ya memiliki andil dalam pengaturan alam semesta ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala akhirnya dijadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, yang ini merupakan kesyirikan. Tayyib. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita sebutkan di sini juga bahwasannya doa itu terbagi menjadi dua jenis, ya doa itu ada dua jenis. Di sini disebutkan oleh pensyarah, yang pertama doa masalah, doa permintaan, dan yang kedua adalah doa ibadah, doa ibadah. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Maksudnya doaul masalah, yang pertama adalah doaul masalah wa huwa doaut talab, ya talabul hajat, ya yaitu berupa permintaan hajat, ya meminta untuk ditunaikan hajatnya, meminta pertolongan, meminta bantuan, ya meminta untuk dimudahkan urusannya, meminta untuk disembuhkan penyakitnya. Tayyib, ini doaul masalah, doa permintaan. Yang ini tentunya
hanya boleh kita berikan kepada Allah kalau itu terkait dengan perkara-perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti tadi misalnya minta apa, contohnya seperti meminta apa, disembuhkan dari penyakit atau meminta dijauhkan dari mara bahaya, dari musibah dan yang lainnya. Ini tentunya doa permintaan seperti ini hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan bernilai ibadah. Ya, ketika kita meminta pertolongan, ya, meminta pertolongan dalam perkara-perkara seperti ini yang pada hakikatnya hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua ternilai sebagai ibadah. Ya, dinilai sebagai ibadah. Baik. Adapun jenis yang kedua yaitu doaul ibadah, itu adalah doa yang kita yang kita panjatkan kepada Allah atau permintaan yang kita sampaikan kepada Allah melalui amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Dan ini mencakup semua amal ibadah kita yang kita lakukan. Karena pada hakikatnya semua ibadah yang kita lakukan itu merupakan bentuk permintaan kita kepada Allah. Ya, dengan kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita membaca Quran dan yang lainnya, itu secara tidak langsung kita memohon pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah-ibadah tadi. Ya, kita memohon balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon surga Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ya, walaupun tidak secara langsung kita sampaikan kepada Allah, tapi pada hakikatnya setiap amal ibadah yang kita lakukan itu di dalamnya terkandung permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pahala, keridhaan dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kita melakukan ibadah-ibadah tadi, ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala ya memberikan balasannya kepada kita semua. Ya, memberikan balasannya kepada kita semua dan Allah Subhanahu wa taala kelak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Thayyib. Itu yang disebut sebagai duaul ibadah, dan ini yang terkait dengan hadis tadi di mana Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan inti dari ibadah. Karena memang tidak ada satupun ibadah kecuali di dalamnya terkandung unsur doa, ya, terkandung unsur doa. Ya, yaitu permintaan kita kepada Allah. Walaupun tidak secara langsung, tapi dengan melakukan amal ibadah tadi, ya, misalnya dengan kita sedekah, kita menyedekahkan harta kita, walaupun kita tidak secara langsung mengatakan ya Allah ampunilah dosa-dosa saya dengan sedekah ini misalnya, tapi kita cukup menyerahkan sedekah tersebut kepada pihak yang berhak mendapatkannya, pihak yang tepat untuk mendapatkannya misalnya, tanpa kita mengucapkan ucapan tadi, tentunya dengan niat kita untuk mendapatkan pahala dari Allah dalam hati kita, kita niatkan ikhlas mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bentuk doa. Ya, bentuk doa dalam ibadah yang kita lakukan. Taib. Nah, ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Ya, ini dalil dari jenis ibadah yang pertama yaitu doa. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan jenis-jenis ibadah yang berikutnya pada halaqah selanjutnya insyaallah taala. Wallahu taala alamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.